Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Saya sudah melihat acara Edis TV, yaitu terkait dengan agama. Edis TV dalam sebuah TikTok yang dimana dia ngebahas tentang sebuah agama. Saya melihat itu karena adanya para tokoh-tokoh agama tertentu yang juga selalu mendiskreditkan atau mengatakan agama dari yang dianut oleh Edis TV itu adalah sesat, kafir, sehingga dia melakukan sebuah penjelasan. Namun untuk sebuah negara kesatuan Republik Indonesia, negara Pancasila, ini kalau tidak segera disikapi oleh pemerintah, ini sangat bahaya menurut saya. Oleh karena itu Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, jangan sampai Bapak tidak segera perintahkan Menteri Agama, Badan Intelijen Negara, BNPT, Kapolri untuk melihat semua ini terkait dengan intoleran yang dari dulu masih berkepanjangan, yaitu seolah-olah ada agama yang merasa dia paling benar di negeri ini. Saya minta semua kita Indonesia harus menyadari bahwa Presiden Prabowo Subianto menang bukan karena politik agama tertentu, tapi karena nasional, tapi karena negarawan, karena memang didukung oleh rakyat Indonesia, di mana ridha dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi saya minta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, di mana saya sekarang ini hendak pulang ke kediaman saya karena seharian saya sudah bekerja di kantor ini, berdatangan terus orang minta bantuan hukum beda dengan agama saya, tapi saya bela terus. Saya minta Pak Presiden supaya diperintahkan menteri yang terkait dengan agama supaya betul-betul diselesaikan persoalan intoleran. Nggak boleh ada yang merasa dia paling hebat. Zaman raja-raja tidak ada intoleran. Zaman raja-raja, Raja Mataram, Raja Siliwangi, Raja Majapahit, nggak ada yang namanya intoleran. Damai semuanya. Itu sudah jelas-jelas dibuat di Indonesia, negara hukum, negara Pancasila. Kok persoalan agama mulu? Ini diduga karena adanya guru-guru, pengajar-pengajar, penceramah-penceramah yang diduga membalelo. Ya, dalam arti membalelo tidak menjelaskan tentang kepancasilaan. Ini tidak boleh ya diduga agama-agama tertentu. Ya, saya tidak bilang merek agama. Saya minta Indonesia harus luput dari sebuah persoalan intoleran. Demikian saya sampaikan dari tempat ini. Terima kasih. Hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Tuhan baik. Kamera. Iya ya. Oh, yang kemarin ini. Ketemu lagi. Yang kemarin. Iya. Kenapa Anda melarikan Iya. diri kemarin? Siapa yang lari? Sama kamu. Siapa yang lari? Jelas-jelas Anda lari Sama kemarin. Kamu itu. Ih, sama habis sekarang sama kamu ditendang. Coba. Kemarin. Ngarasi sama ada cowok long ngarasi. Tenang. Jangan suruh. Tenang. Oke. Tenang. Kemarin kan kita ngobrol. Kamu kan nanya kepada saya, ya kan? Terus Iya. saya tanya kamu balik, kenapa kamu lari? Terus kamu bilang, orang Madura mana Yang ada yang lari? siapa? Ternyata kamu lari. Sama kamu yang diturunkan tuh. Sama Diturunkan kamu dari yang mana? Sungguh Diturunkan nekat dari yang mana? Aku minta naik lagi.
Nggak ada kamu ngajukan permintaan naik lagi. Bohong aja. Oh, nggak ada, bohong kamu, itu nggak diterima sama kamu. Tadi saja aku minta naik sama kamu, ditolak itu. Baru kedua kalinya diterima. Tadi kapan? Saya tanya dulu. Tadi kapan? Aduh. Cak Barusan Perdi. ini. Sebentar. Cak Rusdi. Oh, Cak Rusdi. Barusan. Cak Rusdi, Oh, kapan Cak tadi Anda Edis. mengajukan permintaan naik? Apa? Barusan ini, kedua kalinya baru kamu naikkan setelah aku paksa itu. Boleh paksa. Oh, paksa. Dengar ya, sebentar. Saya lihat dulu. Paksa. Ini yang mengajukan permintaan naik ini 96 orang. Ditolak sama kamu barusan. Cara Kemudian menolaknya setelah paksa, bagaimana? minta lagi, baru kamu dinaikkan itu. Cara menolaknya bagaimana? Cara menolak ya kamu yang tahu. Oke lah, baiklah. Oke. Kemarin kan Anda saya tanya nih, Muhammad itu meninggalnya karena apa? Kan kita putus di Ya, situ saya kan? tanya, Paulus, iya, saya tanya tenang. juga. Jangan katanya orang Iya. Madura pemberani, giliran ditanya kok lari. Iya. Iya. Kenapa kok lari ditanya? Baru ditanya doang aja lari. Ya, bila perlu kamu Ya langsung sudah. offline sama Sekarang- saya itu. sekarang berani nggak ditanya? Bila perlu itu. Berani nggak ditanya? Apa? Takut, Tanya takut apa? kan? Wah. Oke. Kemarin Salib itu siapa itu? Kan kita belum lanjut selesai ya, aku tenang. jawab. Kamu belum menjawab itu. Kita lanjut kan kemarin. Kamu bilang Paulus itu matinya karena apa? Saya sudah jawab. Dia mati menurut literatur, tapi di luar Bible ya. Menurut sejarah-sejarah Kristen, dia meninggal itu dengan cara dihukum pancung. Nah, terus Ya. kamu bilang, bukankah itu hina itu mati seperti itu? Terus saya bilang, yang hina itu yang mati di tangan wanita. Sekarang saya tanya dulu, jangan lari. Katanya orang Madura katanya nggak mau lari. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad mati di tangan wanita, betul atau enggak? Enggak sih ini masalah. Sebentar. Muhammad meninggal di tangan wanita, bener nggak? Bener nggak Muhammad mati di tangan wanita? Iya, dan namanya istrinya itu. Coba, kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Aja kamu itu. Kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Ya mati sudah takdirnya dari Allah itu. Oke, mana lebih bermartabat? Enggak, sekarang saya Berarti istrinya yang membunuh Muhammad? Kenapa itu? Sebentar, berarti istri Muhammad yang membunuh Muhammad? Rasul Paulus Paulus itu mati Tenang, jangan marah-marah dulu. Tarik nafas. Iya, jangan marah. Hembuskan. Hembuskan. Oke, tarik nafas. Oke. Hembuskan. Wah. Oke. Rusdi, coba. Kenapa Iya, Muhammad apa? bisa mati di tangan wanita? Rasul Paulus itu kenapa itu kok mati di patung itu? Karena menurut literasi yang saya baca, Iya. Rasul Paulus itu dihukum pancung karena dia mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan sesat. ya, Iya, seperti dia itu menurut mengatakan pandangan ajaran mereka. Yesus. Menurut pandangan orang yang pandangan menghukumnya. Yesus. Iya. Oke, sekarang saya tanya, Muhammad diracun wanita karena apa? Itu bukan urusan saya itu. Urusan saya. Bukan urusan saya. Itu kamu namanya pengecut namanya. Bukan urusan saya. Kamu tuh siapa tuh? Kalau Nabi Muhammad itu mati, itu wajar. Diracun, betul nggak? Kena racun wajar. Ya, yang meracun wanita nggak? Karena beliau manusia. Yang meracun wanita Ini bener nggak? aneh, Tuhanmu mati terkutuk di tiang salib digantung. Itu Yang bukan meracun semuanya. wanita benar Itu atau yang tidak? Tidak wajar itu. Yang mati terkutuk di tiang salib itu siapa itu? Sebentar, yang bangkit dari meracun kuburan wanita itu benar siapa atau itu? tidak? Yang bangkit dari kuburan itu hantu apa Tuhan? itu? Takut dia ditanya kan? Katanya orang Madura tidak akan lari, ternyata ditanya langsung mencret. Lari. Iya. Kenapa Anda lari dari pertanyaan saya? Kalau aku turun berarti kamu yang nurunkan. Aku tidak akan turun kamu. Ya sudah, kan kamu sudah nanya tentang Paulus. Sampai online Paulus. aku siap. Siap. Lari kemana-mana mau ngeles. Mau ngeles. Akan ngeles saya. Akan Oke, ngeles saya. kita bahas mengenai Mana Paulus ada dan kita orang Muhammad, Islam betul? ngeles dari orang kafir seperti kamu. Kita bahas Paulus dan Muhammad, betul? Ya, oke. Oke. Siapa Tuhannya Paulus? Baik, Tuhannya Paulus siapa? jangan ke situ dulu. Kita selesaikan Ih, dulu kok satu. jangan Satu-satu situ dulu kita selesaikan. takut dia. Paulus, tadi kan sudah saya jawab, Ya. meninggal karena dihukum pancung. Kenapa dia dihukum pancung? Terhormat itu, terhormat. Karena Terhormat pemerintah. dihukum pancung itu. Bisa saya bicara? Dihukum pancung itu terhormat. Bisa saya bicara? Silakan bicara. Silakan bicara.
Kenapa dia dihukum pancung? Karena menurut pemerintahan pada saat itu, dia mengajarkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau yang diyakini oleh negara pada waktu itu. Oke. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Kenapa Muhammad diracun? Bentar dulu, ini kan belum selesai ini. Ini belum selesai ini. Kenapa kamu langsung gelagapan kalau ditanya Muhammad diracun? Masalah Paulus kan belum selesai ini. Pertanyaan Oke, di mana belum selesainya? Coba, di mana belum selesainya? Paulus itu, siapa yang angkat Paulus sebagai rasul itu? Yesus sendiri. Yesus sendiri. Yesus sendiri kan sudah terangkat apa tidak itu? Apa belum? Ya. Yesus masih ada nggak itu? Ketika Yesus sudah terangkat ke surga, saya bacakan. Saya pakai dalil. Bentar. Kita tunjukkan dalilnya, ya. Bagaimana kisah pertobatan Paulus dan Paulus diangkat menjadi rasul oleh Tuhan Yesus, ya. Itu ada di dalam nih. Sabar. Nih, saya tunjukkan. Kita kalau ngomong pakai dalil, teman-teman. Ada di dalam kisah para rasul, ya. Ayat yang ke nih, sabar, saya balikan dulu ya. Masuk tangan aku. Nih, kisah pertobatan Paulus itu ada di dalam kisah para rasul pasal yang ke Kasihan ya hidupnya, gak punya suami, gak ada yang nafkahin. Nih ya, saya balikan dulu ya kamera saya. Ini agak panjang. Buka apa? Nih. Kita mulai dari yang pasal ke-8 ya. Nanti Anda sudah tanya, nanti kalau saya tanya balik Anda jangan lari nih kan. Katanya orang Madura kan nggak bisa lari kan? Iya kan? Nggak bisa lari. Ya, baik. Sama kamu. Nih, saya bacakan. Oke, saya bacakan nih. Sama kamu itu. Ya, tenang ya. Nih, saya bacakan. Tenang, pulang ke Indonesia kamu itu. Bagaimana pertobatan Paulus ya? Nih, Paulus Loh, bertobat. kok pertobatan? Sementara- Yang angkat Paulus sebagai rasul itu siapa itu? Iya, ini saya sedang bacakan. Saya sedang Kok bacakan. lari ke pertobatan? Saya sedang bacakan. Ini yang saya tanyakan. Bisa tenang, Paulus bisa itu tenang. diangkat Bisa rasul tenang. oleh Yesus. Iya, Itu ini saya sedang bacakan ini. Saya sedang bacakan ini. Bacakan, segera, bacakan, Baik. bacakan. Baik. Jawab tuh. Jadi Baca. ini pertemuan Paulus dengan Yesus ya. Tetapi ini ya jawabnya, Saulus ya kan. Tetapi bangunlah dan pergilah ke bagus dalam itu. kota. Di sana akan dikatakan kepada kamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman bagus, seperjalanannya bagus. Sudah. karena mereka Sudah. mendengar suara itu. Oh, Saya boleh bicara? Sudah. Saya boleh bicara? Sudah. Kenapa Anda ketakutan ketika saya bacakan? Enggak takut, cukup sudah Nah, itu. perhatikan. Cukup itu. Damsyik, di Damsyik, senang. kamu tahu Di Damsyik nggak bahwa ada Yesus seorang itu murid hanya Tuhan untuk bernama bangsa Ananias. Israel. Firman Tuhan kepadanya Ini namanya dalam penyesat. suatu Ini penglihatan. bukti bahwa Ananias Yesus itu jawabnya, penyesat ini itu. aku Tuhan. Firman Tuhan, mari. Pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan, pergilah. Sebab, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Nah, jelas ya? Jelas. Jadi, siapa yang mengutus Paulus? Siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Utusannya adalah Tuhan Yesus. Coba. Sekarang boleh saya nanya balik? Coba baca. Takut. Yohanes 17 Takut. ayat 3. Takut kan ditanya, udah saya bilang mereka ini teman-teman takut ditanya. Itu pembuktian bahwa Gimana? Paulusmu itu adalah rasul. Berani saya tanya tentang Muhammad, berani? Bu, baca Yohanes 17 ayat 3. Katanya orang Madura nggak akan takut kalau ini. Ditunjukin pertanyaan saja udah mencret gimana? Baru ditunjukin pertanyaan mencret gimana? Gimana, berani nggak ditanya? Mencret. Berani nggak ditanya?
Baca Yohanes 17. Katanya orang Madura tidak akan lari. Kemarin udah lari, sekarang nggak berani lagi. Mencret. Kamu datang ke sini. Berani nggak? Bila perlu kamu datang ke Indonesia sini, ketemu sama saya. Berani nggak kamu ditanya Tidak perlu. tentang Muhammad? Berani nggak kamu datang ketemu sama saya? Kenapa tidak berani? Kamu datang. Dengar, ke dengar, Indonesia, dengar. Tenang. Dengar. Di Jawab sini, aja. di sini kita tidak Yohanes membahas yang 17 lain. ayat 3 dibaca Di dulu. sini, Yohanes di sini 17. saya Iya, Yohanes membahas 17 mengenai baca dulu. agama. Sekarang kamu berani nggak ditanya tentang Muhammad? Iya. Yohanes 17 ayat 3 dibaca dulu. Kenapa kamu nggak berani ditanya tentang Muhammad? Yohanes 17. Kenapa kamu tidak berani baca Yohanes 17 ayat 3? Ini sudah kamu tanya bagaimana Paulus, siapa yang ngutusnya jadi rasul, sudah saya baca semua. Saya boleh nggak nanya sama kamu tentang Muhammad? Yohanes 17 ayat 3 Takutan dia. Takutan dia. Kamu takut. Saya orang Madura ini. Orang Madura nggak akan lari ini, orang Madura ini giliran ditanya udah mencret. Nanti di hari penghakiman akan diusir oleh Yesus. Bagaimana mungkin kamu ngomong orang Madura nggak akan lari, ditanya aja udah mencret, mau lari gimana? Berani nggak orang Madura ditanya? Orang Madura berani ditanya nggak? Jawab dulu, berani nggak? Orang Madura takut ditanya gitu bilang. Orang Madura takut ditanya, coba. Orang Madura berani ditanya nggak? Berani. Berani nggak ditanya orang Madura? Berani nggak? Racun kakan matan juga raga. Oh, kaki kakan matan juga raga. Orang Madura berani ditanya nggak? Berani. Berani, baik. Siapa yang racun Muhammad? Mau apa kamu? Siapa yang racun Muhammad? Baca. Orang kafir seperti kamu itu. Orang kafir siapa namanya? Iya, tidak tahu, pokoknya orang kafir itu. Oke, kenapa Muhammad mati di tangan wanita? Kenapa wanita yang meracun Ya Muhammad? itu urusan Allah itu. Urusan Allah. Urusan Allah. Tanya urusan Allah. Urusan ajal itu. Jawaban apa? Jawaban kayak gitu urusan Allah. Inilah teman-teman, besar omongan, kemampuan nol. Sekarang saya yang mati di tiang salib. Omongan doang gede, kemampuan nol. Masa ditanya urusan Allah gimana? Urusan Allah. Itu siapa itu? Yang bagi Masa ditanya urusan Tuhan, Allah? apa Tuhan itu? Urusan Allah. Yang bagi dari kuburan Urusan itu Allah. apa Tuhan itu? Urusan Allah. Ya, yang mati yang keluar dari kuburan itu apa Urusan Tuhan itu? Allah. Oh, yang mati Urusan Allah, udah dibilang urusan Allah kok, bangkit gimana? dari kuburan. Oh, itu Tuhan apa hantu? Kayak beginilah teman-teman. Kemampuan zong, tapi sok-sokan. Saya tidak akan lari kalau ditanya. Giliran ditanya urusan Allah. Apa kamu? Ayo, mau apa saja? Masa ditanya urusan Allah jawaban macam apa itu? Udah macam apa? Buktinya. Yang namanya ajal. Muhammad Allah itu yang diracun karena dia melakukan pembantaian kepada orang-orang Yahudi di Khaybar. Betul tidak? Mana datanya? Mana Baik. datanya? Baik. Tunjukkan datanya. Baik. Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Tunjukkan dalilnya. Baik. Kok nanya? Sebentar, saya tunjukkan dalilnya. Jangan Anda ditanya urusan Allah apa-apa. Saya boleh TV dia. Baik, kita bukakan ya. Kita putarkan ini. Kalau saya yang ngomong nanti tidak berani dia. Jadi kita bicarakan ya. Perhatikan. Ya. Mendengarkan nih. Nabi Muhammad mereka diundanglah Nabi Muhammad. Loh, kok itu yang dijadikan dalil kamu, Des? Kamu apa itu? Dia bukan dalil itu, Des. Itu bukan dalil, Des. Kaki bagian depan dimasukkan mereka racun semuanya. Wah, Bukan dalil itu. ke dalam kaki bagian depan. Wah, Begitu Nabi. dimuatkan kok sama si Edi Sidak Butar itu. Tapi sempat tertelan sedikit. Tahun 7 Nabi diracun. Bukan dalil itu, tahu? Tahun 10, tahun 11, 3 tahun 3 bulan. Apa kamu bertuhan pada itu? Nabi cerita ke Aisyah. Sudah tidak laku Paulusnya. Sisa-sisa racun. Yahudi sahabat Nabi yang makan di sebelah mati kontak mati syahid. Mereka ingin meracun Nabi SAW. Tapi Allah masih melindungi. Nabi yang lain mereka bunuh. Itulah jahatnya Yahudi. Jahatnya Wahyudi. Ngapain Muhammad di Khaybar? Coba, apa dia di Khaybar ngapain? Yang ku minta itu dalil, Des, bukan ceramah, Des. Oke, baik. Kita tunjukkan ya dalil. Jadi jadi Abdul Somad kalau ceramah tanpa dalil. Bukan urusan saya tuh. Bukan urusan saya. Bukan urusan saya. Urusan Allah bukan urusan saya. Ini aja dia kalau ditanya. Udah, aku tahu. Apa dalilnya? Apa alasannya perempuan yang meracun Muhammad? Urusan Allah. Enggak,
yang keluar dari kuburan itu siapa? Abdul Somad berceramah berdasarkan apa? Bukan urusan saya. Yang keluar dari kuburan itu hantu apa Tuhan? Urusan Allah. Yang keluar dari kuburan itu Urusan Tuhan apa Allah. hantu itu? Urusan Allah. Urusan Allah semua itu. Itu Tuhan kamu kan? Urusan Allah udah dibilang kok. Itu Tuhan kamu kan yang Urusan bagi dari Allah. kuburan itu kan? Urusan Allah. Yang datang pada Paulus itu Yesus asli apa? Yesus Urusan palsu tulis. Allah. Urusan Allah itu. Udah dapat jawaban lagi ya. Jawaban apa? Jawaban kok urusan Allah. Saya tidak tahu. Itu namanya kamu naik ke sini modal nekat. Modal nikah, kamu tidak bisa jawab. Muhammad di Khaybar, dia itu Yesus asli. melakukan Apakah Yesus palsu pembantaian. itu, Yes? Muhammad di Khaybar itu membunuh Yang ngaku orang-orang Kristus Wahyudi. itu. Makanya dia diracun. Gimana kamu itu? Karena Yesus dia turun diracun dunia karena berapa kali? kejahatannya itu. Yesus turun ke dunia berapa kali? Kalau Nah, Muhammad Anda itu ini. mati diracun itu Jadi wajar, Muhammad di karena Khaybar dia ngapain, manusia saya tanya coba? biasa. Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Seperti kamu itu. Seperti Apa yang Muhammad lakukan di Khaybar? Seperti bertarung seperti orang kafir, membasmi orang kafir itu. Nah, kemudian dia diracun kan? Ya kan? Kalau Nabi Muhammad itu diracun itu wajar karena beliau manusia biasa. Tikus Ini diracun luar nggak? biasa, Sebentar, Tuhanmu tikus diracun nggak? digantung, Sebentar, tikus diracun nggak? Itu ditelanjangi itu yang luar biasa. Tuhan Inggris. Ini Kenapa Anda ini kok lari kemana-mana? Kok lari karena ini perbandingan antara Nabi Muhammad dengan Tuhanmu. Nggak level Muhammad dibandingkan dengan Yesus gimana? Ditelanjangi itu. Yang Ya terkutuk, sudah, yang sekarang saya tanya sama salib kamu. Itu siapa itu? Kenapa Muhammad diracun? Alasan dia diracun karena Itu apa? Iya karena orang kafir dia tuh benci pada orang Islam itu. Karena dia memerangi orang-orang Wahyudi di Khaybar. Iya pokoknya karena dia tuh kafir itu bukan orang Islam itu. Kalau orang bukan non Muslim diperangi. Gimana kamu itu pertanyaan saya? Kalau bukan sebelum non-Muslim dijawab berarti itu. kalau bukan Islam berarti yang diperangi. yang mati terkutuk di tiang salib itu Tuhannya siapa, Dis? Jawab dulu. Lari-lari saja. Lari-lari Nih, saja. kamu biar saya ceritakan ya pengakuan-pengakuan orang Islam yang debat dengan saya nih. Biar kamu lihat nih bagaimana orang Islam Enggak, aku udah mau tanya mengakui yang lain. Enggak, mau bahwa tanya yang lain. Tuhannya Ini itu, urusan saya rohnya sama orang kamu. Islam itu adalah mayat dalam Ini kubur. urusan saya sama Biar kamu tahu. Dis. Kenapa kamu takut kalau saya tunjukkan pernyataan-pernyataan Yang takut saudara-saudara itu yang siapa, Muslim? Dis? Coba Kamu dengarkan ini. itu minta sekarang Dis, kalau sekarang Dis. Agama apa? Itu Yang rohnya adalah Kalau mayat. turun saya diturunin sama kamu. Agama apa? ya yang bangkit dari kuburan itu ya Tuhanmu, Dis. Itu hantu, Dis, bukan Tuhan, Dis. Itu rohmu yang masih mayat di kuburan. Ya, yang Gimana? bangkit dari kuburan itu bukan Tuhan, itu hantu, Dis. Kalau yang Kalau bangkit dari bangkit, kuburan oke, itu, saya Dis. turuti. Saya turuti. Oke. Kalau bangkit dari Tuhan kubur, siapa itu? kalau bangkit dari kubur berarti hantu. Ya, ha. Oke. Tuhan siapa itu? Tuhan siapa Oke, itu? Muhammad mati nggak? Mati. Oke, dia akan bangkit nggak? Nanti itu. Nah, berarti Ya, jadi sama hantu. seperti Yesusmu. Jadi hantu Sama berarti dia? seperti Yesusmu. Seperti Yesusmu. Yesusmu berarti Tuhanmu berarti jaga tuh. Nah, Tuhanmu kan berarti tadi jaga kamu tuh. mengatakan kepada saya, Tenang. kalau Ini bangkit kamu dari sekarang, kubur, Dis. kalau bangkit dari Kamu kubur kalau namanya sekarang, hantu, ya. betul nggak? Kamu kalau menemukan orang awam, muslim awam, kamu permainkan. Kalau bangkit dari kubur, Sekarang namanya kamu hantu, sama bener saya, nggak? kamu sama saya tak layan, Dis. Takut kan dia kan? Takut kan dia. Kenapa kamu takut, Jangankan Rusdi? yang debat masalah agama, Dis. Sampai urusan Rusdi, orangnya tadi kan kamu bilang kepada saya, kalau orang bangkit dari kubur namanya hantu, bener nggak? ya, yang bangkit dari Oke. kubur itu namanya apa itu? Oke, menurut kamu yang bangkit dari kubur itu namanya hantu, Menurut benar? kamu, ini saya tanya sama kamu. Gimana Kalau sih ini orang? bangkit dari kuburan itu, orang bangkit dari kuburan itu Menurut namanya kamu hantu, Tuhan apa betul? hantu? Enggak sih, ini saya tanya sama kamu. Itu Tuhan apa hantu itu? Menurut kamu hantu? Enggak, yang saya tanya pada kamu. Yang bangkit dari kuburan Banyak. itu Tuhan apa hantu? Lazarus Yang bangkit dari dibangkitkan kuburan oleh tadi. Yesus. Isa di dalam Quran itu juga membangkitkan orang mati. Yesus itu Ya, dibangkitkan banyak. oleh siapa? Yesus dibangkitkan. Kamu jangan lari kemana-mana. Kamu kenyang tukang Kamu lompat-lompat yang sih, lari kayak pengecut kemana-mana, sekali, balik penakut. lagi, Lazarus. Kenapa kamu tukang Balik lompat-lompat? kemana, muter-muter. Kamu yang lompat-lompat, Dis. Kamu kan bilang kepada Ini saya, sumpah, kamu kalau harus orang dibilang bangkit tiga dari saja, kamu kubur jangan namanya mau dibaca hantu. itu. Makanya saya gunakan Oh, berarti logika Tuhan kamu. hantu. Berarti Tuhan hantu. Ya, menurut Tuhan kamu kan hantu karena bangkit dari kubur, Ya, betul? Tuhannya Edis adalah hantu itu Oke, kata baik. Edis. Saya turuti logikamu. Nanti umat Islam akan dibangkitkan nggak sama Allah? Cium dari YouTube. Lalu Tuhan mau dibangkitkan nggak nanti itu?
Giliran ditanya langsung ngeles ini. Tuhan mau bangkit sendiri apa dibangkitkan? Katanya orang Madura pemberani, kalau ditanya aja udah mencret kok gimana? Kamu ditanya, Kamu cuma diajukan pertanyaan saja udah lari gimana? Gimana kamu mau diskusi offline? Baru ditanya begini saja kamu sudah lari. Kalau ditanya itu jangan lari. Masa ditanya lari? Kamu yang lari, kamu yang Saya kan lari. sudah jawab. Ini, Kalau menurut Tuhanmu kamu, itu apa namanya, bangkit kalau orang sendiri bangkit dari kubur atau Tuhanku dibangkitkan tidak itu? apa-apa. Saya turuti kemauan kamu. Tuhanmu itu bangkit sendiri atau dibangkitkan itu, Dis? Kamu jangan lari ke situ dulu. Saya mau Kamu jangan statement lari kamu ke itu situ. loh. Kalau orang Aku malu mati menjawabnya. bangkit, namanya Malu adalah aku hantu. jawab. Berarti Muhammad besok jadi hantu juga gitu. Muhammad akan dibangkitkan nggak? Nabi Muhammad kan tidak bangkit dari kuburan kan? Besok Dari akan kuburan. bangkit nggak? Ini yang saya keluar dari kuburan. Suatu saat Muhammad akan dibangkitkan nggak? Di pemanasan. Oh itu sama semua, termasuk kamu juga. Berarti jadi hantu Termasuk semua? Yesus pun juga itu. Berarti jadi Semua hantu? Sama itu. Berarti nanti jadi hantu? dari penghakiman, Dis. Kalau Ya, berarti jadi sekarang hantu. Bangkit dari kuburan itu Tuhan apa hantu? Oke, berarti jadi hantu semua berarti besok. Ini masih urusan alam dunia, Dis. Ditanya ke situ Bukan mau alam lari dunia, dia. Dis. Berarti jadi Lari hantu ke semua situ, besok. lari. Itu sudah akhirat, Dis. Sudah Ngomong aja alam udah Dis. gelagapan Bukan begitu. alam dunia lagi, Dis. Ya kamu saya kasih hadiah nih. Nih hadiah buat kamu nih. Saya kasih kamu hadiah nih. Eci. Nah, itu hadiah buat kamu. Kamu bilang kalau dibangkitkan dari kubur namanya hantu. Berarti Muhammad besok jadi hantu karena dibangkitkan. Lompat ke sana kemari, sungguh nekat yang nyata. Katanya tidak akan lari. Giliran ditanya langsung mencret. Yuk, silakan. Ada Muhammad Reza. Muhammad Reza, thank you. Ya, Muhammad Reza. Halo Dis, aduh Ya, berjumpa lagi kita Dis. Muhammad Reza, gimana Muhammad Reza? Sip Dis, rindu kali saya sama kau ini Dis. Orang suruh saya debat sama Edis. Reza, debat sama Edis. Nah ini tak jabani lah. Reza, kamu kan kemarin sudah mengakui. Tenang, Reza kamu tahan napas lu, tarik napas. Hembuskan. Sudah tenang? Sudah tenang? Udah tenang? Sip. Sudah? Oke. Apa Dis? Reza, kamu kan sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul? Iya. Terus Iya. apa masalahnya? Oke, Rob Muhammad digendong Aisyah nggak? Iya. Digendong Aisyah. Digendong Aminah nggak? Digendong Aminah nggak dia? Iya, digendong ibunya. Aminah. Berarti Robnya umat Islam digendong oleh Aminah, betul? Iya, betul. Iya. Berarti gimana lagunya? Lagunya Aminah. Oh Robku, ku gendong Robku, gitu ya. Besok kamu akan dijadikan Rob oleh umat Islam, betul? Iya. Iya, gimana? Ini Dis, kan Kenapa Bentar, Dis. berarti Masa kamu nanya terus? berarti ibunya menggendong Robnya sendiri? Iya. Coba buat pengakuan dulu yuk. Habis itu kamu tanya balik sama saya yuk. Buat pengakuan. Saya Muhammad Reza Saya Muhammad Reza mengakui. Oh, Ulang. Saya Muhammad Reza. Saya Muhammad Reza. Saya seorang muslim. Iya. Udah. Enggak, ikuti dulu buat pengakuan, buat statement. Iya, Saya ini kan Muhammad sudah saya Reza. mengakui tadi, Edis, Ayo, kan udah saya mengakui tuntun tadi. dulu, saya tuntun. Ngapain lagi gitu? Saya Muhammad Jangan kayak Reza. anak kecil lah. Jangan kayak anak kecil, Dis. Santai. Saya ini mau diskusi santai Bukan. sama kamu. Enggak, Nggak mau marah-marah. abis ini kita mulai diskusi kita ini. Ini kan cuman intro saja. Saya Muhammad Reza. Kan udah pengakuan tadi. Ngapain mau disuruh lagi ngulangin lah? Enggak, belum terlalu jelas pengakuanmu. Saya Muhammad Reza. Mana sih, Dis? Saya Muhammad Udah lah, Dis. Reza. Nggak usah lari kemana-mana. Udah kan kita bahas itu. Anda kan. Nah, nih. Kenapa? Kenapa Anda ketakutan begitu? Nggak ada ketakutan saya, Dis. Saya minta naik ini. Saya minta naik. Masa saya ketakutan? Iya, kenapa sih? Anda Saya ketakutan nggak mungkin saya minta mengakui? naik. Kenapa Anda ketakutan mengakui? Kan udah saya akui tadi, Anda sudah saya itu. Ya kan Oke. terserah kau. Coba buat sekarang buat pengakuan. Saya Muhammad Reza, coba akui. Nih, coba lihat nih. Nih. Saya Muhammad Inilah Reza. tuh. Saya Muhammad Saya Reza. udah mau naik, saya udah mau naik, mau diskusi santai. Dia paksa-paksa terus, saya padahal udah ke Kok pengakuan maksa? tadi. Gimana Kamu kan sih? sudah mengakui membuat pernyataan Iya, udah kemarin. mengakui. Ngapain lagi dibahas Oke itu? lah, Kan udah baik. mengakui. Kalau kamu tidak mau mengakui, saya undang dulu muslim yang lain ya. Iya, undang Ya, silakan. saya undang muslim yang lain dulu. Silakan. Bentar. Silakan. Oh iya, saya kurang ini Kita ya. kasih naik ada Mamas Dizin udah kemarin ya, sebentar. Hah? Keren, Dis. Darah Yesus. Sip, Dis ya. Kita Kita Anu dulu, kasih naik ada
Imam Masdidin. Oke, Mamas Didin. Ya, silakan Mamas Didin. Aku nggak mau on cam. Oke, baik, saya turunkan dulu kalau begitu. Kita kasih naik, saya naikkan satu muslim ya. Buat apa namanya? Cek. Kedengaran nggak di sini? Konfirmasi, kedengeran. Oke, sip. Ada. Dis. Ini Riko Simanjuntak. Dar Yesus. Tepuk dulu buat Tuhan. Hai. Ya, Riko Simanjuntak, silakan nyalakan kamera. Halo. Silakan Riko, nyalakan kameramu. Bang Riko, jangan takut Bang Riko. Nggak apa-apa dia nih. Kita ikutin aja nih. Kayak gimana sampai di mana dia tahan sama saya. Oke. Coba tenang ya, saya atur dulu. Muhammad Reza, Anda akui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam? Iya, sip. Oke. Riko, saya tanya. Apa lagi? Muhammad itu robnya umat Islam nggak? Kalau mas saya pakai dalil, di mana di Al-Quran, di hadis mana? Nah, coba tanya sama Muhammad Reza, silakan. Di mana dalilnya Muhammad Reza? Nggak usah, kau kan yang Iya, ini beginilah anunya dia. No, saya yang disalahin. dalam Al-Quran di mana? Sebentar, saya konfirmasi satu kali lagi. Nggak disalahin kok. Satu kali lagi. Iya, Muhammad iya, Reza, bentar. kamu mau saya atur nggak? Bentar dulu. Mau saya atur nggak? Iya, mau saya atur. Baik, saya tanya dulu sama kamu. Mau bentar dulu, Apakah bentar. tenang? Apakah Iya. Muhammad itu robnya umat Islam? Iya. Oke, Ini Riko. khusus kamu. Ini khusus kamu. Khusus Nggak, umat Islam. Nggak. Iya. Ini saya pengakuan khusus kamu. Khusus saya. Iya. Berarti supaya kan- kadang-kadang Muhammad rob, kadang-kadang bukan. Supaya kan kau nggak nangis gitu, Dis. Makanya saya iyakan aja, Dis. Jadi kadang-kadang Supaya kan Muhammad kau rob, nggak kadang-kadang nangis. bukan. Diskusi kamu kan cuma itu, makanya saya iyakan aja, Dis. Nggak Oke, apa-apa, sekarang saya kamu tanya. bilang kami 1000, mau kamu bilang Riko kami Simanjuntak, sejuta, apakah Muhammad itu rob? Bukan. Bukan. Itu bagi Jadi dia. kalian berdua mending rapat dulu sana. Kalian berdua rapat dulu. Kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan rob. Sebentar bilang rob, sebentar bukan. Makanya teman-teman, kalau kalian tanya sama orang Islam, pasti dua kalian tanya orang Islam, pasti 3 jawabannya. Ya silakan. Muslim yang lain. Jangan berstandar ganda lah. Sebentar kau bilang Muhammad rob, sebentar bukan. Sebentar satu bilang iya, satu bilang bukan. Yang mana yang benar jadinya? Ada saklarnya memang. Faisal Mandalika. Ya, Faisal Mandalika. Kalau kalian pencet pesan, kirim pesan ke saya, berarti kalian itu artinya mengirim pesan. Kalau kalian saya naikkan, berarti kalian mengajukan permintaan naik. Gitu loh. Faisal Mandalika. Bentar bang, kebalik kamera dulu. Ya, silakan Bang Faisal. Ya, selamat malam Mandalika. bang. Selamat malam Faisal Mandalika. Silakan Bang. Kalau saya sih nggak mau komentar masalah agama Kristen, agama Islam kalau saya bang. Cuma mau ngasih saran aja. Kalau bisa itu yang komentar-komentar yang bilang Islam babi, yang Islam apa, yang saling hujat di komentar itu loh. Bang, begini. Saya itu memperingati masalah di kolom komentar itu sudah sering. Masalahnya saya tidak bisa menghalangi atau mengkontrol jari mereka. Begitu. Jadi ngomong-ngomong Anda ini Muslim? Iya, Muslim dari lahir. Muslim. Sudah lama Bang nonton Edis TV Bang? Ya, Sudah lama nonton Edis TV? sekitar seminggu saya ikutin bang. Saya tonton terus setiap malam. Sekitar seminggu ya. Coba Bang, selama saya membuka siaran seperti ini, adakah Anda dapati saya ini memfitnah, melakukan hal yang tidak benar terhadap agama Islam, memfitnah Muhammad, mengatakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Coba. Ya kalau saya selama mengikutin sih memang enggak pernah. Ada. Itu loh. Makanya Bang, yang saya heran, kok banyak orang Islam tuh marah-marah dengan saya. Padahal Ya, yang saya namanya. katakan semuanya tentang Islam itu adalah kebenaran. Contoh tadi, Ya itulah, ngamuk-ngamuk kalau saya tadi. harusnya itu apa namanya, wis agamamu agamaku gitu aja wis. Kalau memang nggak terima ya jangan saling marah-marah lah apalah. Saya sangat setuju sekali Bang. Cuman Anda juga harus melihat apa yang terjadi di lapangan.
Betul tidak yang terjadi di lapangan bahwa umat Islam, ulama-ulamanya, umat Islamnya senang bahas Kristen? Anda akui nggak itu? Betul, betul. Akui, saya akui. Nah, ketika saya meresponnya, di mana salahnya saya ketika saya meresponnya? Nggak ada sih, nggak ada salahnya. Cuma Iya, nggak ada yang salahnya. jadi apa namanya, malah apa sih namanya ini yang komentar-komentar ini, netizennya nih, waduh. Iya, kalau netizen Bahaya itu kalau saya Bang, lihat. kalau netizen itu mereka itu tidak bisa kita kontrol. Namanya netizen. Iya kan? Ada yang benga, ada yang pinter netizen itu. Begitu. Nah, sekarang ini yang saya heran itu begini, Bang. Ketika saya buka channel seperti ini, banyak muslim naik itu marah-marah, kesurupan, kesetanan begitu loh. Emangnya Iya, yang saya saya katakan di mana yang salah gitu loh. Iya kan? Contoh tadi Bang, tadi kan ada yang ngamuk-ngamuk sama saya, ya kan? Dia bilang Ya, saya orang Madura itu." orang Madura loh, saya ini orang Madura loh katanya. Nggak tahu kan? Nggak tahu kenapa kalau setiap ada orang Madura di sini kenapa selalu ngomong saya ini orang Madura gitu. Emang ada apa gitu dengan orang Madura begitu? Terus kalau Madura langsung cetar membahana gitu atau bagaimana? Ya kan? Terus saya bilang begini, dia bilang begini. Orang Madura tidak akan lari, tapi baru saya tanya aja mencret gimana ini? Saya tanya, mungkin Anda ini mau menggantikan nih. Betul nggak Bang bahwa Muhammad itu meninggal karena wanita meracuninya? Nah, seperti saya bilang dari awal tadi, Bang. Kalau saya bukannya tidak bisa menjawab atau bagaimana, tapi mohon maaf aja kalau berdiskusi tentang masalah itu saya nggak siap aja. Orang Islam kan menyembunyikan sesuatu kan? Menyembunyikan sesuatu mereka. Jadi begini loh, saya itu heran gitu loh. Kalian itu sangat membenci Paulus. Paulus itu Kalau saya sih begitu. Ya contoh lah ada seorang muslim membenci Paulus. Ya kan, Paulus itu matinya kenapa katanya. Saya bilang Paulus itu memang nggak ada di dalam Bible bagaimana cara matinya Paulus. Tetapi dalam sumber-sumber Islam Paulus itu meninggal dengan cara dipancung, hukuman pancung. Terus dia bilang katanya hina katanya. Nggak tahu di mana hinanya. Begitu. Nah, justru saya bilang yang hina itu adalah yang mati di tangan seorang wanita. Iya, memang betul. Kalau saya mengakui semua kalau itu, Bang. Coba nggak mau komentar kalau saya. Yang penting saya jalanin apa dari orang tua saya, memang dari lahir saya disuruh Islam, ya sudah jalani semampu saya, ilmunya saya segitu ya segitu gitu aja. Ya, kalau seperti itu, kalau seandainya orang Islam itu seperti Anda, Bang, ya, nggak bahas agama Kristen, ya kan, urus agama masing-masing, saya nggak akan, Bang, buka-buka channel seperti ini. Buat apa? Gitu loh. Saya kan hanya menjawab banyakkan orang Islam yang membahas-bahas kekristenan, begitu. Cuma ya saya kasihan sama yang netizen ini yang komentar, ada sampai kata-katanya yang nggak enak didengar lah, saling menghujat. Jadinya kan kayak istilahnya Bang Edis ini jadinya seolah-olah jadi apa ya namanya itu, pusat pembawa perang lah, jadinya kayak gitu, Bang. Nah, ini juga yang saya aneh, Bang. Yang saya aneh, kalau ada ulama membahas agama Kristen, terus orang-orang Islamnya teriak Allahu Akbar, itu menjadi pusat kedamaian. Tapi kalau ada Kristen membahas agama Islam langsung dibawa menjadi pembuat perang. Ini logikanya gimana, Bang? Logikanya gimana maksudnya? Tentang apanya? Kalau ada seorang ulama Ya. membahas agama Kristen, kemudian orang Islam karena narasi-narasinya yang diungkapkan itu mereka berteriak Allahu Akbar. Oh ya. Itu namanya membawa damai, membawa pesan damai kan? Betul. Iya. Nah, kalau ada orang Kristen membuat hal yang sama, membahas Islam, langsung dibilang membawa perang. Kan gitu. Bener nggak? Ya. Benar-benar. Iya. Terus gimana? Soalnya kalau saya di sini, Bang, jujur aja, kampung saya di sini kan saya aslinya orang Lombok, cuma istri saya orang Jawa, Lumajang. Jadi di sebelahnya ini saya punya sebelah kampung saya itu orang Islam, orang Kristen. Jadi bertetanggaan berarti kan sudah dari lahir dari udah tahun berapa lah segitu. Tidak ada yang bertentangan masalah ini, biasa aja gitu, damai, tidak ada. Makanya saya sudah netral gitu. Ya, ya bersyukurlah kalau orang-orang Islam seperti Anda tidak menjalankan agama Islam. Tapi nanti kalau saya bilang Anda nggak menjalankan agama Islam, nanti Anda marah.
Bang, Ya, kalau Allah. menurut ajaran agama Islam, menurut Muhammad nih, Nah. boleh nggak Anda itu membantu orang kafir? Kalau saya sih boleh aja ya. Kita dulu membantu apa dulu kan gitu. Jangankan membantu Bang, berteman aja nggak boleh. Gitu. Kalau ajaran Al-Quran, orang-orang yang mengikuti Muhammad itu bersifat keras kepada orang kafir. Berarti berteman sama orang Kristen tidak dibolehkan gitu Bang. Menurut Muhammad nggak boleh. Ada hadisnya itu Bang kalau boleh tahu. Baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya. Teman-teman jangan jangan merasa bahwa tema kita sering macet di situ-situ terus, karena ya orang Islam ya itu aja mereka nggak paham. Karena banyak orang Islam yang nggak tahu ini teman-teman. Kan saya sudah bilang teman-teman, seseorang itu menjadi Islam yang baik karena dia nggak ngerti agama Islam. Kalau dia menjalankan agama Islam secara sungguh-sungguh, dia akan menjadi yaitu. Nih, Bang, ini kalau Anda benar-benar seorang Muslim, Anda akan melaksanakan sabda Muhammad nggak? Ya sebagian enggak kalau saya Bang. Berarti perkataan Muhammad ada yang nggak beres? Wah, bukan masalah nggak beresnya, maksudnya tergantung kitanya. Oke, Mau coba Abang bacain. Nah, gimana? Coba Anda baca. Beliau bersabda, jangan Yang bersabda engkau siapa? berteman dari Nabi. Oke, berarti Nabi yang bersabda ya? Waalaikumsalam. Ya. Apa kata Nabi? Coba dibacain aja Bang. Nanti kalau saya yang baca, nanti cuma saya yang tahu. Coba, jangan engkau berteman kecuali dengan orang beriman, dan jangan makan makananmu ya selain orang yang bertakwa. Oke. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman. Oke. Berarti menurut Muhammad Anda boleh nggak berteman dengan selain orang yang beriman? Mungkin beriman itu Nah, kan. beda arti paling Bang. Bang, apakah orang Nasrani, orang Kristen, orang Hindu, orang Konghucu itu adalah orang-orang yang beriman? Ya kan beriman kepada Tuhannya masing-masing lah. Berarti orang Kristen adalah orang yang beriman? Dia beriman, pasti beriman kan dia. Beriman. Ya sudahlah Bang, ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Ya, makanya saya bilang Bang, bersyukur. Saya sudah bilang loh Bang, kalau Anda jadi orang Islam, janganlah dalam-dalam belajar agama Islam. Kalau Anda tidak memperdalam agama Islam, cuman KTP saja biarlah yang beragama Islam itu hanya KTP Abang. Biarlah yang menjalankan ajaran agama Islam itu hanya KTP-nya. Kalau orangnya jangan Bang, jangan nanti kayak gitu. Ya kalau saya minta sarannya itu aja Bang lah, sekali-kali untuk para yang komen-komentar itu dikasih tahu. Saya lah, sudah jangan sering Bang saling bilang begitu. juga. Yang di kolom Baik. komentar jaga komentar Anda begitu. Sudah sering saya bilangin. Kita sama-sama Gini. meskipun kita berbeda agama Ya. tapi ya Oke, Bang. Sesuai Menurut Pancasila. Al-Qur'an, bagaimana sikap seorang muslim kepada orang kafir? sikap gimana? Bagaimana sikap seorang muslim terhadap orang kafir? Sikap itu kan perilaku toh Bang ya. Iya, perilakunya harus bagaimana? Lembut, berkasih sayang. Ya intinya kalau berperilaku itu jangankan kita sesama orang Kristen ya, sesama Islam aja kalau kita berperilaku tidak baik, orang berperilaku tidak baik pasti kan orang tidak senang dah. Nah, Ya, Bang. Menurut Al-Qur'an, Anda itu harus keras kepada orang kafir. Tapi kerasnya Makasih itu- Pak Agus Ibrahim. tapi kerasnya itu keras kayak gimana dulu Bang? Maksudnya harus Keras kayak lemper Bang, keras kayak lemper. Tapi ya gini saja lah Bang, saya cuma pesan begini. Kalau Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, Anda tidak akan jadi orang seperti ini Bang. Tadi kan Anda bilang, Anda Islam hanya mengikuti kata orang tua saja, betul kan? Ya dari lahir. Ya, Dari lahir. Karena sudah lahir Islam, ya kan? Dari lahir Islam. Sudah lahir Islam, jadinya Anda hanya menjalankan apa yang diajarkan orang tua saja kan? Nah, Ya. pertahankan itu Bang. Dan saya menyarankan kepada seluruh umat Islam, jadilah Islam itu KTP Anda saja. Karena
Karena ketika Anda menjalankan agama Islam itu, satu, Anda tidak akan boleh berteman dengan orang yang selain yang beriman. Bahkan Anda itu memberi makan kepada mereka itu nggak boleh. Dan Anda itu harus keras kepada mereka. Anda harus memerangi mereka itu sampai mereka membayar. Tapi kalau pesan dari orang tua saya, Bang, kalau masalah itu memang Islam itu ribet. Jangankan kita membunuh nyamuk aja kita berdosa. Padahal udah jelas-jelas kan nyamuk itu gigit, ngambil darahnya kita. Tapi kalau kita bunuh itu berdosa. Itu menurut Islam itu berdosa. Gimana ayatnya, Bang? Ya ada ayatnya, cuma dari orang tua saya kan seperti saya bilang tadi itu saya. Makanya saya bilang, Bang, sebenarnya Anda ini tidak menjalankan agama Islam. Ya syukurlah, saya bersyukur yang Islam itu hanya KTP Anda saja. Lanjutkan, Bang, lanjutkan menjadi yang seperti itu. Ya. Oke, itu saja, Bang, ya, saya turunkan ya. Oke, siap. Oke, saya turunkan ya. Terima kasih, Bang Faisal. Yuk, silakan ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sabar. Siapa ini? Ini mudah-mudahan sinyal dia sudah bagus nih, Nur Fajri. Ya, Nur Fajri. Iya, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Nur Fajri, nyalakan kamera. Tolong itu nyalain kameranya. Baik, saya bantu dari sini ya. Tuh, sudah sampai di layar Anda, silakan diterima. Sudah. Ya, gimana Nur Fajri? Gimana? Ya tadi kan sinyalnya jelek ya. Coba tenang dulu Nur Fajri. HP-nya itu coba ya? HP-nya itu kamu letakkan begitu. Supaya tidak goyang ke sana, kian kemari, begini, begitu. Coba biar tenang begitu. Oke. Siap. Gimana Nur Fajri? Apa yang mau Anda sampaikan? Apa ya tadi? Udah lupa tadi. Enggak. Terus apa yang Anda ingat? Kan abang kan tadi ngomong orang Islam itu menuhankan Muhammad. Itu 100% salah. Bukan seperti itu. Namanya Islam itu Tuhannya cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya. Nabi Muhammad itu cuma Rasulullah, utusan Allah yang menerima wahyu yang berupa kitab suci Al-Qur'an seperti itu. Kita bukan seperti kita berseru bersolawat kayak gitu minta pelantara gitu. Kalau kita hanya orang awam gitu langsung deket sama Allah itu susah kayak gitu. Nah, ada kekasih Allah kayak gitu, yaitu manusia yang namanya Nabi Muhammad kayak gitu. Jadi kita kalau mau berdoa ya pakai sholawat dulu biar doa kita cepat terkabul kayak gitu. Makanya kita sering berseru-seru atau bersolawat kepada Nabi Muhammad kayak gitu. Bukan karena Nabi Muhammad itu butuh doa kita ya, tapi kita yang butuh Nabi Muhammad. Contoh ya, kelas kalau udah udah penuh, kita taruh air lagi, kira-kira tumpah nggak itu airnya? Nah, itu tumpahan itu tuh maksudnya syafaat, biar kita itu dapat syafaatnya Nabi Muhammad itu loh. Orang yang paling sempurna di muka bumi ini. Seperti itu. Orang yang paling sempurna di muka bumi. Oke, baik ya. Dia baik. nggak pernah ada dosa seperti itu. Ya, teman-teman, jadi teman-teman harus paham ya bahwa alasan seseorang masih Islam itu karena dia nggak ngerti agama Islam, termasuk ya ini siapa Nur Fajri. Baik, saya menggarisbawahi. Kalau saya nggak tahu Islam, pasti saya udah keluar dari Islam. Saya garis bawahi dua pernyataan Anda. Satu, pernyataan Anda, Muhammad itu orang yang paling sempurna di muka bumi. Kedua, Muhammad itu tidak punya dosa, betul? Betul sekali. Baik. Saya akan membuktikan bahwa statement Anda itu salah, dan saya akan buktikan Muhammad itu adalah yang sebaliknya dari yang Anda katakan itu. Baik. Tadi Anda mengatakan Muhammad itu sebagai contoh atau manusia yang paling baik di muka bumi. Saya mau tanya dulu Bang, Anda tahu nggak Muhammad menikahi anak di bawah umur? Ya. Umur 6 tahun. Kayaknya saya belum pernah dengar kalau Nabi Muhammad itu nikah. Makanya Anda masih Islam Bang.
Barusan tadi Anda bilang justru karena Anda mengerti agama Islam. Betul? Sekarang saya kasih tahu, Muhammad menikahi anak umur 6 tahun, Setahu kamu saya bilang itu kamu nggak tahu. Tidak. Ada yang muda tapi tidak sampai 6 tahun itu. Baik, saya tunjukkan dalilnya mau. Secara persis umurnya berapa itu ya. Silahkan, Baik. silakan. Saya tunjukkan dalilnya ya. Kalau kita ngomong tuh pakai dalil, teman-teman ya. Saya akan tunjukkan sebuah hadis ya. Perhatikan. Saya balikkan kamera saya ya. Inilah yang katanya contoh. Nah, orang Islam itu teman-teman cuman ikut-ikutan saja. Muhammad contoh terbaik. Ya. Ya betul sekali. Muhammad manusia terbaik. Ya. Amin. Emang Yesus itu mencontohkan apa? Baik. Ya kan? Tenang Bang, jangan lompat. Mencontohkan apa Yesus? Bang, jangan lompat-lompat ya. Jangan lompat-lompat ya. Enggak lompat. Baik. Orang saya bukan kanguru. Baik. Lompat-lompat Baik. enggak kok. Coba Saya Anda masih yang jalan. baca sendiri ya. Pakai kaki. Anda yang baca nanti ya. Baik. Coba Anda baca sendiri bagaimana hadis ini mengatakan umur Aisyah ketika dinikahi oleh Muhammad ya. Bentar. Lihat ya. Nih. Kita bacakan hadisnya. Nah itu sumber hadisnya dari mana Nih. Bang? Nih Bang. Sahih Bukhari. Nih perhatikan ya nih. Sungguh mana sih hadisnya ya? Salahnya sudah pada saya hapusin sih. Nggak ada kan Bang? Oke baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Sabar. Sabar Bang, saya tunjukkan Nggak hadisnya. ada. Pokoknya enggak 6 tahun enggak. 6 tahun itu masih anak-anak banget. Nabi Muhammad pun tahu dia seorang nabi. Masa mau 6 tahun? Baik, coba Anda yang baca ini. Oke, coba Anda baca. Nggak Aku jelas. Aku dinikahi Nabi SAW saat aku berusia 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan kami tinggal di Bani Harits. Itu maksudnya Nabi SAW itu siapa? Nabi Muhammad. Udin Bang, Udin. Itu Udin Bang, Udin tetangga saya. Oke, sekarang Anda mau mengakui nggak bahwa Muhammad menikahi anak umur 6 tahun? Tapi itu hadisnya dari mana? Mulai dah dulu. Bang, tadi kan saya bilang Anda itu masih Islam karena Anda itu nggak pernah ngerti agama Islam. Saya sudah bilang Bang, kalau Anda sungguh-sungguh mendalami agama Islam, saya yang akan memastikan bahwa besok Anda akan panggil tukang loak. Kemudian hadis-hadis Anda itu Anda suruh bawa tukang loak itu dan Al-Quran Anda itu supaya dikiloin. Jadi tukang bungkus Sebenarnya kayak gini. pecel. Mungkin kalaupun itu benar ya. Wah, hadis- sekarang kalaupun benar. Iyalah, benar lah. Ya, tuh. Bang, ini hadisnya jelas sekali hadisnya ini dalam hadis riwayat Bukhari 3894, Muslim 1424. Nih loh jelas sekali nih. Aisyah dinikahi Iya, Pak. Muhammad tuh Iya. umur 6 tahun, Benar, berarti Bang. itu benar ya. Sumbernya dari benar. Terus Oke, tadi Anda karena bilang nggak kalau- mungkin, sekarang mungkin. Gimana? Kayak gini Bang, saya jelasin dulu sebentar. Gimana? Yang namanya hadis dan Al-Quran itu ada ahli tafsir ya. Coba, Jadi ini mau kalau ditafsirkan kayak berapa? saya orang- Oh, mau ditafsirkan begini. Oh, gini. Gini, dibalik. Enggak, Saya masih bukan- 9, masih juga bukan anak kecil. 6 dibalik 9 kayak gitu, bukan. Jadi Terus gimana? dia Harus menikah begini, harus itu begini? Dalam Kalau begini jadi angka berapa nih? jadi menikahinya Tetap saja Iya, Bang, mau diputar maksud abang begini tuh- juga sama, mau dibalikin begini juga sama. Gimana sih? ini maksudnya kayak gini. Mana? Umur 6 tahun itu belum tentu apa ya kayak bersuami istri gitu loh. Karena masih 6 tahun. Bang, Muhammad Mungkin dia itu itu paling- menggauli Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun, ketika dinikahi berumur 6 sampai 7 tahun dan digauli pada umur 9 tahun. Nah, 9 tahun kan mungkin itu sudah haid, ya kan? Kalau dulu itu kalau Ya sama udah, zaman sekarang itu begini. beda, Bang. Baik. Seperti Anda tahu itu. nggak? Sebentar, tenang Bang. Anda tahu nggak umur 9 tahun itu Saya sebesar tenang apa? terus. Kalau zaman dulu sama sekarang tuh beda, Bang. Kalau orang dulu tuh gede-gede, apalagi orang Arab. Beda sama orang Indonesia kecil. Baik. Jangan Baik. lihat umur, ya kan? Baik. Kalau dulu sama Teman-teman, sekarang zamannya tenang, udah beda. teman-teman, tenang, apalagi ya. zaman Tenang, teman-teman. Nabi Karena- Muhammad itu 600 sekian tahun. Masehi sampai sekarang 2025.
Udah 1447 tahun. Jadi Itu orang sama zaman dulu umurnya lebih pendek ya. Ya panjang, ada yang pendek. Mana sih? Cuma karena Nabi Muhammad. Iya, kalau dulu tuh panjang. Cuman kalau kayak Nabi Muhammad itu 63 tahun. Ya, berarti umur 9 tahun udah dewasa zaman dulu. Sudah dewasa dong. Sudah dewasa. Baik, Bapak. Sudah dewasa. Kan saya sudah bilang orang teman-teman. zaman dulu aja. Kan saya sudah bilang mustahil seseorang itu waras, tapi dia di saat yang sama dia percaya sama itu. Baik, saya tulisin ya, nggak apa-apa, Bang, Itu nggak apa-apa. mungkin 9 tahun itu sudah menstruasi kayak gitu. Oke, Berarti udah baik. akil Nggak apa-apa, balik. saya turuti. Seperti itu. Anda itu mungkin nggak tahu yang namanya Islam ke dalamnya kayak apa, tapi kalau ngomong Islam itu kayak yang paling bener sendiri gitu. Bang, saya kan nggak membantah, saya mengikuti Anda ini. Ya? Jangan sesak napas dulu, jangan sesak napas. Tenang. Enggak Oke. sesak napas. Cuman saya tuh agak emosional dikit, wajar karena saya orangnya tuh kurang tenang. Kok emosional? Orang hadisnya yang bilang begitu kok emosional? Enggak, Bang, Anda emosional. Itu jangan marah-marah udah karena jauh. yang saya katakan itu Saya tertulis beda di dalam hadis, ya kan? Iya, benar. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya yang saya tanyakan kepada Anda. Nih. Tadi Anda kan bilang bahwa Muhammad itu adalah contoh terbaik manusia sempurna. Benar. Itu 100%. Oke. 100%. Nggak ada. Berarti kalau dicontoh oleh orang-orang zaman sekarang bagus ya? Enggak, tidak Nah, juga. gimana sih? Tadi katanya contoh yang sempurna, sekarang nggak pantas dicontoh. Ada yang zaman dulu itu pas, ada yang zaman sekarang itu nggak pas. Oh, berarti udah kadaluarsa. Bukan soal kadaluarsa, cuman kurang cocok di zaman yang sekarang. Oh, berarti Muhammad itu tidak pantas lagi ditiru zaman sekarang. Enggak, bukan seperti itu. Jadi ada hal, Aduh, yang dulu itu diterapin, sekarang nggak diterapin. Contoh ya, dulu itu azan Iya, itu nggak kenapa pakai tidak speaker. diterapkan? Sekarang pakai speaker, soalnya orangnya jauh-jauh. Kalau dulu kan dia Deket-deket. Bilal bin Rabah itu azannya di apa namanya, di atas bukit. Bukan Bang, pakai speaker gara-gara ada alat itu, temuan orang kafir. Biar umat muslim suaranya nggak Ya, habis. alat kafir pun kalau dipakai buat dakwah itu nggak apa-apa. Emang nggak boleh? Teman-teman, kalau kalian Apa merasa larangan? prihatin dengan saya, kirimlah Saya kepada tanya. saya bodrek dan dekolgen ya. Teman-teman, saya tolong tanya, kirimin saya ada bodrek dan aturannya dekolgen, oke? Temuan orang Kristen Baik, apa Yahudi sebentar. apa, dipakai Nur orang Islam Fedri, boleh? Nggak boleh. pelan-pelan, Ada Nur aturan, Fedri. nggak ada. Mulai dia ngomong terus teman-teman. Oke, sekarang Ya. nih, Anda sudah mengatakan bahwa apa yang dilakukan Muhammad itu tidak pantas lagi ditiru zaman sekarang ya? Ya ada, tapi sedikit ya, nggak banyak. Ada gitu loh. Ya seperti Berarti ada yang tadi jelek? tuh, yang semuanya benar. Berarti ada yang jelek dari diri Muhammad? Iya, karena itu zaman dulu sama zaman sekarang beda dong. Kalau sekarang ada KTP, nggak Oh, ada. berarti Itu kan zaman dulu- berarti zaman dulu Emang baik. Kalau zaman dulu nih ya, contoh kalau abang itu ya, atau orang Sebentar. orang Berarti Kristen zaman itu dulu orang mocok-mocokin menikahi umur 6 tahun itu baik. Islam katanya nikah poligami. Kayaknya dia nggak dengar kita ngomong gitu. Ya karena ada alasan sesuatu lah. Nggak mungkin tiba-tiba Nabi Muhammad itu menikahi. Bang, kalau Muhammad menikahi anak di bawah umur itu baik zaman Ya. dulu, sebutkan satu orang yang seperti Muhammad. Seperti ini bang, namanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, pilihan Allah. Jadi sesuatu perilaku dan Kan nggak nyambung. segala sesuatunya itu Yang Ya, ditanya, nyambung. sebutkan Karena satu nggak orang asal yang gitu seperti loh. Muhammad di Nggak zaman kayak kita loh ya. Muhammad. Malah ngantuk kemana-mana. Teman-teman, kalau kalian prihatin, tolong Jangan kirimin nanya saya bodrek seperti dan itu. dekolgen ya. ngapain Anda itu minta contoh yang seperti itu, nggak usah. Karena Nabi Muhammad Katanya itu pada zaman dulu itu beda baik, sama gimana? orang biasa. Kan zaman Ya, dulu bukan kan itu masalah zaman dulu baik. baik. Ya sudah, siapa orang lain yang Bukan seperti masalah Muhammad kalau itu. begitu? Jangan nanya ke yang itu. Jangan nanya contoh orang yang seperti itu, jangan. Jadi Nabi Muhammad apa namanya, perilaku dan tindakannya itu ada maksud tertentu, nggak sembarangan seperti Nggak sembarangan. Baiklah. Iya, nggak sembarangan. Oke, Karena baik. dia bukan manusia Oke lah, biasa. kita inikan saja. Semuanya Kita dituntun sama Allah. Ya iya, itu kepercayaan kita. Kalau kepercayaannya
Kristen beda, nggak mungkin dia percaya. Saya juga nggak bakal percaya Yesus. Yesus itu manusia, bukan Tuhan. Kayak gitu. Itu aja dibilang berbeda ya. Baik, baik. Jadi kalau menurut Anda tadi Muhammad itu tidak berdosa ya? Nggak berdosa. Nggak berdosa. Baik. Saya tunjukkan lagi ya. Saya balikan lagi kamera saya ini Bang ya. Baik. Nih. Ini Berarti Al-Quran bukan Bang? Semuanya yang tadi dua itu kejawab sama. Ya, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa ya, kejawab kebanyakan. Nggak apa-apa. Oke, ini Al-Fat 2 ayat 2 ini Al-Quran atau bukan? Itu HP tapi isi Al-Quran. Kalau Al-Quran saya tunjukin nih. Oke, Al-Quran. HP tapi ada Al-Quran di situ Bang? Ada dong, saya Islam. Bisa punya dibuka? Punya Bisa dibuka? Al-Quran setiap ada artinya, ada tafsirnya semua. Oke, Setiap coba buka hari Bang. selalu saya Coba buka baca. surah Al-Fat ayat yang kedua coba. Ya udah di situ aja. Nah, Yang sudah ada di sini situ. aja. Soalnya saya Baik, berwudu, baik. ya, belum Baik. bersuci. Oke, Kalau baiklah. baca Kita turuti sih, kita Al-Quran turuti itu kemauan suci, mereka ya. kita juga harus suci ya. Nggak boleh Baik. asal. Baik, apa-apa dah. Kita turutilah ya, apa-apa ya. Oke, Ya udah. coba nih. Surat Al-Fat ayat 2. Coba Anda yang baca coba. Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Oke, tadi Anda bilang Muhammad tidak berbuat dosa, betul? Nggak berdosa karena sudah diampuni. Jadi tadi dia Itu bikin sudah dosa nggak? diampuni itu kan? Allah memberikan ampunan. Ya tidak melakukan dosa. Terus kenapa diampuni dari dosanya kalau nggak melakukan dosa? Itu kalaupun melakukan dosa itu sudah pasti diampuni. Iya, berarti dia melakukan dosa nggak? Iya. Tadi Anda bilang nggak melakukan dosa. Iya, misalkan Nabi Muhammad ini Waduh, iya, misalkan ya Nabi Muhammad melakukan dosa. Kan sudah saya bilang teman-teman, Tapi Nabi Muhammad tidak mungkin seseorang itu Emang seperti waras itu. tapi di detik yang sama dia itu Islam. Nggak mungkin. Karena apa? Karena kalau dia belajar waras. agama Islam pasti Nama- dia akan meninggalkannya. Bang, tadi Anda katakan Muhammad Pasti tidak berbuat kalau- dosa, kalau- betul? Iya. Oke, di sini Muhammad Benar. diampuni nggak dari dosanya? Iya, itu. Oke, kalau diampuni dari dosanya, berarti dia berbuat dosa nggak? Mencret. Mungkin Berbuat. Oke, sekarang coba saya balikin dulu kamera saya. Setelah coba nih, saya balikin di kamera saya. Yuk, sekarang buat pengakuan. Saya Nur Fajri. saya buat nggak mau. pengakuan. Saya nggak mau. Nah, kan? Tadi Nih, seperti ini, Pak, yang tadi ya. Anda bersikukuh Yang tadi nih. mengatakan bahwa Nih, Muhammad bener, tidak bener. berbuat dosa. Sekarang Anda Iya, akui itu Muhammad bener. berbuat dosa. Nih itu Allah menurunkan firman-Nya itu ya. Kalau Nabi Muhammad itu berbuat dosa. Iya, Muhammad Nabi berarti Muhammad berbuat nggak dosa pernah enggak, dosa. Bang? Ya tidak lah. Itu kan Ya udah, terus diampuni tafsirnya dari ya. dosanya itu? Iya. Ini tafsirnya nanti itu beda lagi. Nah, jadi makanya karena saya bilang, namanya teman-teman, Al-Quran itu enggak mereka orang ini awam mereka itu ini langsung bisa pemuja nafsirin ini pemuja ayatnya gitu, penuhan nggak bisa. Muhammad. Jadi mereka ini mengkultuskan Muhammad. Mereka ini Enggak. mendewakan, Saya Tuhannya Allah, mengkultuskan bukan Muhammad. Tuhannya teman-teman. Muhammad. Jadi, inilah faktanya. Tidak mendewakan juga. Saya Ya itu udah. Tuhannya Allah. Anda kan mengatakan Kalau Anda Muhammad kan manusia Tuhannya kan sempurna Yesus kan? karena pada waktu Nih, itu saya mau umur nanya 9 nih, tahun sudah saya mau dewasa. Tapi sekarang tidak bisa lagi dicontoh, teman-teman. Karena zaman sudah berubah. Enggak. Nah, Muhammad tadinya berbuat dosa tapi Anda. berdosa tapi nggak berdosa. Anda itu Nggak berdosa tapi berdosa. langsung menyimpulkan Makanya saya bilang yang teman-teman, salah itu. tolong kalau kalian prihatin dengan saya, Jadi bukan- kirimkan kepada saya Dekolgen Ada dan ya. Bodrek. Ada beberapa yang Dah, zaman Bang, jangan sekarang maksain itu diri ya. Jangan maksain kurang diri ini. dah. Jangan maksain diri dah. Saya turunkan dulu. Nggak bisa maksain. Iya, Saya mau nonton di tanya, bawah Pak. aja Bang, nonton di bawah aja, Saya- di bawah aja, nonton di bawah. Makasih Pak Gus Ibrahim, makasih ya. Itulah teman-teman ya. Jadi pengalaman saya diskusi dengan orang Islam itu sudah panjang. Dan saya tidak hanya berdiskusi dengan 100, 200, 1000. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang
mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada, dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga, ya kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik, supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat,
tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord. Ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru, Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Jadi apa? Pegang saham. Jadi apa? Pegang saham. Jadi apa? Pegang saham.